Smart Listener, pemerintah berhasil mengejar penerimaan pajak hingga mencapai target tahun 2021, bahkan penerimaan pajak lebih tinggi dari target yang ditentukan, itu sebesar 103,9% dari target yang ditetapkan dalam APBN. Nah, di tahun 2022 pemerintah berencana untuk menetapkan target penerimaan yang lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Nah, hal ini dilakukan dengan menggenjot penerimaan negara dari pajak karena 2022 ini merupakan tahun terakhir di mana defisit APBN itu boleh melebihi 3% ya. Di mana tahun 2023 defisitnya itu sudah harus di bawah 3%. Nah, dalam upaya menggenjot penerimaan negara dari pajak, pemerintah telah menyusun beberapa strategi. Salah satunya adalah kenaikan tarif beberapa jenis pajak ya. Ini ada beberapa tarif pajak yang mulai naik di awal tahun 2022 dan sudah resmi diberlakukan. Dan di antaranya itu adalah PPN ya. Dan untuk pagi hari ini Smart Listeners di special program tentunya masih di Morning Drive, kita kembali berbincang pagi hari ini bersama dengan teman-teman dari pajak ya, dan kita langsung saja kita akan mengetahui lebih banyak lagi terkait PPN ya. Kemudian ada juga program pengungkapan pajak secara sukarela ya. Seperti apakah itu Smart Listeners? Kita akan berbincang ya pagi hari ini bersama dengan beberapa narasumber saya yang saat ini sudah hadir di studio. Saya sapa dulu ya. Di sini sudah ada Bapak I Dewa Putu Satria Wibawa. Beliau merupakan fungsional penyuluh pajak ahli madya Kanwil DJP Sulsel Batra. Selamat pagi Pak. Pagi Mbak, sehat-sehat aja ya? Alhamdulillah Pak. Gimana kabar? Ya, harus tetap semangat ya, gitu ya Pak ya. Oke. Baik, dan juga di sini ada Ibu Mbak. Ibu Siti Aisyah ya, fungsional penyuluh pajak muda ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi. Gimana puasanya, lancar? Alhamdulillah lancar. Iya, baik. Ini kelihatan gitu ya. Tetap fresh ya. Siap. Baik. Dan untuk pagi hari ini kita juga bersama dengan Pak Hasbullah Akhiri. Beliau merupakan fungsional penyuluh pajak pertama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Hasbullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Ice dan pendengar Smart FM Kota Makassar. Iya, baik. Dan untuk pagi hari ini Smart Listeners kita live ya di 101,1 Radio Smart FM Makassar dan juga di channel YouTube Smart FM Makassar ya. Sekali lagi kita membahas mengenai PPN dan juga pengungkapan pajak secara sukarela. Itu merupakan salah satu program unggulan ya untuk saat ini ya dari pajak ya. Baik, tentu Anda penasaran ya Smart Listeners untuk PPN kemudian program pengungkapan pajak secara sukarela itu seperti apa sih? Nah, untuk pagi hari ini langsung saja saya langsung aja ke Pak Dewa dulu ya. Pak Dewa, ini dari beberapa hal yang akan kita bahas untuk hari ini itu kan mengenai PPN, kemudian ada juga program pengungkapan pajak secara sukarela ya. Mungkin sebelum Pak Dewa ini memberikan gambaran ya tentang program dari pengungkapan pajak secara sukarela, mungkin bisa memberikan sedikit gambaran dulu Pak untuk pajak untuk saat ini di Sulawesi Selatan secara ringkas saja Pak. Oke, terima kasih Mbak Mica ya tadi baca tuh. Mica juga bisa. Dua-duanya Ica dua aja nih. Kita satu, Ica dua ya. Iya. Oke ya, jadi terima kasih. Memang pada tahun-tahun 2001 ya, penerimaan kami ya masih kurang sedikit lah dari 100% ya. Yang itu yang nilainya berarti dalam arti nilai yang netonya masih kurang ya. Jadi kami itu berusaha untuk tahun 2022 ini berusaha untuk bisa mencapai target 100% paling enggak Mbak Isa. Jadi itu dengan beberapa program seperti salah satunya program dari program PPS ini, program pengungkapan sukarela. Jadi kami harapkan semua wajib pajak seluruh di Makassar, terutama di mungkin sampai Sulawesi sampai Indonesia lah mendengar ini mengikutilah program ini ya. Kemudian ada tambahan lagi dari PPN itu ya itu dia. Jadi
Saat ini kami akan berusaha menerangkan, menjelaskan ke seluruh wajib pajak dan masyarakat di Makassar agar banyak tahu, oh PPS kayak apa sih, ya. Oh PPN yang berubah kayak apa sih, supaya nanti tidak ada pemikiran yang macam-macam. Oh kayak gini enggak. Jadi kami menjelaskan secara detail, tapi kalau kurang puas, kurang memuaskan bisa nanti ditanya ke KPP masing-masing. Gitu aja Mbak, itu masih. Baik, langsung saja nih ya. Jadi sedikit gambaran tadi ya dari Pak Dewa dan langsung saja saya ke Mbak Ica. Kok jadi Dua kan? Go Ica ya. Mbak Ica ya harusnya. Tapi cocok kalau dua itu. Oke, baik. Mbak Ica mungkin bisa memberikan gambaran ya. Ini program pengungkapan sukarela. Apa sih PPS itu, Mbak? Nah, Silakan. kalau kita tanya kan sudah banyak gaungnya ya, kedengaran ya. Ada banyak selebaran, ada banyak pemberitahuan di koran, media cetak, elektronik dan lain sebagainya mengenai program pengungkapan sukarela ini. Nah, program ini dimulai dari tanggal 1 Januari dan berakhir di 30 Juni 2022. Nah, apa sih program pengungkapan sukarela itu? Adalah pemberian kesempatan kepada wajib pajak untuk mengungkapkan atau melaporkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui pembayaran PPh final. Pembayaran PPh final berdasarkan pengungkapan hartanya. Nah, selama ini mungkin kita tahu kalau sebelumnya ada yang namanya tax amnesty di tahun 2016 sampai 2017. Nah, di tax amnesty itu kan sekarang zamannya keterbukaan data. Jadi Indonesia menjadi salah satu anggota dari Automation Exchange of Information. Itu diantaranya. Nah, data-data yang ada di luar negeri, baik dalam negeri atau luar negeri itu dipertukarkan. Misal Mbak Ica atau Mbak Ica ya, Mbak Ica ya. Jadi misal Mbak Ica ini punya Mbak Mirsa aja deh. Mbak Mirsa. Jadi Iya. Mbak Mirsa ini punya apartemen di Singapura misalnya. Iya. Ternyata apartemen ini belum dilaporkan di SPT tahunan orang pribadinya Mbak Misra. Iya. Tapi data ini muncul di data automation tadi muncul. Nah, inilah yang jadi salah satu alasan kenapa program ini dimunculkan. Jadi diberi kesempatan kepada wajib pajak untuk mengakui, untuk jujur sejujur-jujurnya. Yang kemarin TA sudahlah, TA kemarin harus diperbaiki, jangan ada lagi dusta di antara kita. Itu ya kalau suami punya apartemen gitu ya di luar negeri ya. Kalau suaminya dari penghasilan sendiri ada contoh lain nggak? Jadi kalau misalnya dari penghasilan sendiri selama ini kan lebih sering banyak kejadian pelaporan SPT tahunan itu penghasilan yang dilaporkan oleh wajib pajak tidak mencakup keseluruhan penghasilan yang diterima. Jadi seharusnya penghasilan yang kita punya itu kan misal kita punya penghasilan 100 dalam tahun tersebut ya. Penghasilan tersebut kan akan kita pakai untuk konsumsi dan menambah kekayaan. Nah, misal Mbak Mirsa punya uang 100 apa nih? 100 juta 100 misalnya juta setahun ya. 100 juta setahun. Ternyata dipakai konsumsi itu hanya 20 juta. 80 jutanya jadilah berupa aset. Aset ini misal beli mobil atau rumah, berupa tabungan. Nah, tapi ternyata banyak kasus wajib pajak hanya melaporkan sebagian dari penghasilannya. Misal penghasilannya yang terlapor hanya untuk yang dikonsumsi misalnya 20 juta saja. 80 juta ini tidak dia masukkan sebagai penghasilan. Jadi pada saat datanya ditemukan oleh pajak akan ada selisih. Nah, karena penghasilan yang terlapor hanya penghasilan yang dari konsumsi saja, bukan penghasilan keseluruhan. Jadi tidak linear, harusnya kan linear antara total yang kita konsumsi dengan total penambahan hartanya Mbak Misa di tahun tersebut. Oke. Mungkin ini juga menjadi pengamatan gitu ya, karena
dari beberapa tahun ya, misalnya ya dari tahun pencapaian begitu ya, Iya. pencapaian misalnya dari kita bekerja ya dari tahun pertama sampai tahun misalnya tahun kelima begitu ya, masa penghasilannya begitu-begitu aja gitu kan, Iya. pasti ada Betul. impas ya. Betul, Iya. betul. Oke. Nah, kalau begini berartinya PPS ini kesempatan yang bagus ya Mbak Ica untuk Betul. dimanfaatkan oleh wajib pajak. Nah, untuk teknis pelaksanaannya itu seperti apa sih? Dari Jadi- Mbak Ica mungkin saya ada yang mau ditambahkan? Siap. Ya, Jadi, langsung saja ke Pak Hasbullah ya. Ya, terkait dengan kenapa pemerintah dan Direktorat Jenderal Pajak menggulirkan program pengungkapan sukarela ini, Iya. seperti yang sudah dijelaskan oleh Mbak Ica tadi, kalau kita ambil kesimpulan bahwa di Indonesia masih banyak wajib pajak yang belum melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar. Nah, jika sebelumnya wajib pajak mengikuti teks amnesti dan masih ada harta yang kurang diungkap di teks amnesti kemarin di tahun 2016. Nantinya kalau ditemukan oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak akan dikenakan PPh final sebesar 30%, lalu ditambah dengan sanksi sebesar 200% untuk peserta OP yang mengikuti TA. Nah, gambarannya misalnya kalau kita punya penghasilan seperti yang sudah dijelaskan tadi, kalau kita memiliki penghasilan keseluruhan sebesar 100 juta, nah dipakai untuk konsumsi sebesar 20 juta dan sisanya menambah kekayaan sebesar 80 juta. Keseluruhan nilai ini harus tercermin di dalam SPT tahunan. Jadi kantor pajak ingin melihat apakah dari nilai 100 juta itu keseluruhannya habis dikonsumsi atau ada yang menjadi harta. Ketika tidak dilaporkan keseluruhan, nah dan ditemukan oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak, itulah yang akan ditambahkan sanksi 200% dari nilai, dikali dulu yang tarif PPh final 30% dari nilai 100 juta, didapatlah nilai 30 juta, lalu dikali sanksi 200% dari 30 juta didapatkan nilai 60 juta, dan ketika ditotal maka nilai PPh final plus sanksinya adalah sebesar 90 juta. Jadi kesimpulannya 90% dari nilai hartanya akan dijadikan sanksi yang harus dibayarkan oleh wajib pajak yang tidak melaporkan harta dari nilai 100 juta tadi. Jadi penting untuk melaporkan keseluruhan penghasilan yang diterima wajib pajak. Karena kalau tidak nanti dikenakan sanksi tadi yang PPh final dan kenaikan denda sebesar 200%. Ya, jadi itu ya. Dari Pak Dewa mungkin ada yang ditambahkan Pak? Saya kira sudah jelas ya dari Mas Hasbullah menjelaskan bahwa yang paling enggak untuk wajib pajak itu pastilah sama-sama mengikuti ya ikuti program ini dan sampai nanti kena datanya ada masuk ke KPP ya nanti suruh bayar lagi bingung kok saya bisa begini kok bisa ya, memang di JP ini datanya banyak sekali memang jadi sebelum data itu diturunkan ya paling kita sama-sama seperti tadi Mbak Ica Mbak Ica 2 bilang kalau sudahlah kita yang sudah lampau sudah kita tutup, kita buka yang lembaran baru gitu. Kita sama-sama ya jujur lah apa adanya. Jangan ada dusta di antara kita. Betul, ada dusta antara kita kayak lagunya Bruri Peso 5 saja ini. Jadi lagu ya. Jadi lagu. Iya, Pak. Jadi memang seperti itu ya Mbak Ica ya. Kalau kita lihat ya misalnya di Indonesia tidak mempunyai apa-apa, tapi ternyata di luar ternyata ada banyak daftar yang lain. Barang-barang yang mewah itu ternyata banyak juga yang ada orang dari Indonesia yang punya gitu. Jadi makanya program ini sangat menarik, sangat bagus untuk dijadikan kesempatan oleh wajib pajak. Marilah kita buka lembaran baru. Kita perbaiki ini waktunya untuk memperbaiki pelaporan pajaknya. Jadi jika wajib pajak ikut, selain mendapat manfaat tidak dikenakan sanksi seperti yang disebutkan Mas Hasbullah tadi, berarti ikut menyumbang untuk perbaikan ekonomi karena dampak COVID kemarin yang masih sampai hari ini juga masih itu sangat besar terhadap APBN kita. Jadi dengan ikut berarti kita ikut berpartisipasi untuk mengatasi dampak pandemi COVID-19. Iya.
Oke, jadi memang ya untuk pajak ini manfaatnya itu dikembalikan ke masyarakat Betul, gitu betul, ya, untuk membangun fasilitas publik dan juga infrastruktur tentunya. Iya, betul. Itu salah satunya gitu ya. Baik, kita break dulu ya Pak Dewa Baik, dan baik, juga ya. Pak Hasbullah dan juga Mbak Ica. Oke, siap Mbak Mirsa. Baik, terima untuk Anda kasih. juga nih yang mau gabung silakan ya. Kami masih membuka untuk live chat, silakan di channel YouTube Smart FM Makassar untuk Anda yang mau nanya-nanya. Untuk topik kita hari ini mengenai PPN ya. PPN dan dan kedua, juga program PPN dan pengungkapan TPS. sukarela. Pengungkapan sukarela. Oke, Smart Resource Anda jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Pagi ini ngobrol-ngobrol ya bersama dengan teman-teman dari pajak ya. Jadi teman pajak ya, sekali lagi ada kawan pajak ya, kalau nggak salah ya, kawan pajak. Jangan lupa kawan pajak, Pak. Kawan pajak ya. Silakan untuk Anda yang mau nanya-nanya juga untuk topik yang kita bahas untuk hari ini masih mengenai PPN dan juga program pengungkapan pajak secara sukarela. Sukarela. Ya, Pertama itu kita- sukarela ya, berarti sukarela sukarela. ya. Kita masih ngobrol dan pastinya silakan ya yang mau live chat ya. Mungkin ada yang masih mengganjal di hati gitu ya pada saat mengisi PPH kemarin tuh masih ada yang belum diungkap secara keseluruhan gitu ya. Itu bisa ya langsung aja kalau mau mau nanya-nanya juga ada Mbak Ica di sini, ada Pak Dewa dan juga ada Pak Hasbullah di sini ya. Silakan sekali lagi di live chat kami di channel YouTube Smart FM Makassar. Baik, saya lanjut lagi nih ya. Jadi tadi ya program pengungkapan Pengungkapan pajak sukarela. secara sukarela ini ya. Ini berartinya ini memang harus dimanfaatkan sebaik-baiknya ya Mbak Ica ya. Betul. Kemudian untuk kesempatan ini sangat bagus memang harus dipergunakan ya. Nah untuk secara teknisnya sendiri seperti apa sih untuk PPS ini? Jadi PPS ini terdiri dari dua kebijakan ya Mbak Misa ya. Ada kebijakan 1 dan kebijakan 2. Jadi kebijakan 1 itu ditujukan untuk subjeknya adalah wajib pajak orang pribadi dan badan peserta teks amnesti sebelumnya. Jadi kemarin itu sempat berembus kabar ya kalau ini TA jilid 2. Tapi ini kita kembali sampaikan bahwa ini bukan TA jilid 2 karena dengan aturan yang berbeda dan dasar hukumnya yang berbeda, tarif berbeda, memang berbeda. Cuman memang di kebijakan 1 mengakomodir peserta TA yang tahun 2016 tersebut. Nah, subjeknya tadi saya sudah sebut ya, orang pribadi atau badan peserta TA. Nah, kemudian basis hartanya dari tahun 85 sampai 2015. Jadi kalau masih ada peserta TA, baik OP maupun badan, yang hartanya belum diungkap keseluruhan, dengan basis harta dari tahun 85 sampai 2015 bisa mengikuti kebijakan 1. Nah, tarifnya seperti apa tarifnya? Tarifnya ada 3 jenis, 11%, 8% dan 6%. 11% ini untuk harta luar negeri, jadi dia hanya dideklarasi di luar negeri, tidak direpatriasi ke Indonesia. Kemudian untuk yang 8% adalah harta luar negeri yang direpatriasi ke dalam negeri atau harta dalam negeri. Itu 8%. Kemudian ada tarif terendahnya, tarif 6% untuk harta yang luar negeri direpatriasi ke dalam negeri kemudian diinvestasikan, atau harta dalam negeri yang diinvestasikan ke hilirisasi sumber daya alam, kemudian renewable energy atau energi terbarukan, atau satunya itu SBN, surat berharga negara. Jadi itu untuk kebijakan 1. Sementara kebijakan 2 diperuntukkan untuk peserta, bukan hanya peserta TA. Jadi untuk peserta TA ataupun non peserta TA yang basis hartanya dari tahun 2016 sampai 2020 yang belum seluruhnya diungkapkan di SPT tahunan 2020. Nah, tarifnya seperti apa? Tarifnya itu ada tarif 18% untuk harta luar negeri, jadi hanya deklarasi luar, kemudian 14% untuk harta repatriasi, kemudian harta dalam negeri, dan 12% untuk harta yang selain direpatriasi juga diinvestasikan
ke dalam SBN atau hilirisasi SDA dan renewable energy atau energi terbarukan. Jadi ada 2 kebijakan dengan 2 kategori subjek pajak yang saya sebutkan tadi. Jadi ini ada kebijakan pertama dan juga ada kebijakan kedua. Kedua. Gitu ya. Ini tentu ada tadi ya untuk persyaratannya tadi ya. Iya, Sudah ada dikokoh- syaratnya. ada syaratnya juga Iya, ya, ada Mbak Ica. syaratnya. Kemudian apa sih yang apa ya dari masyarakat juga pasti bisa memilih ya untuk apa kelebihan untuk kebijakan 1 dan juga untuk kebijakan 2 ini. Jadi karena tadi sudah disebutkan kalau itu sudah dikelompokkan. Oh, dikelompokkan. Sudah ya. dikelompokkan berdasarkan basis hartanya dan subjek yang akan mengikuti. Jadi kalau memang dia adalah peserta TA dan punya harta di tahun 85 sampai 2015 yang belum diungkap, bisa mengikuti kebijakan 1. Ya. Nah, kalau seandainya dia jadi kelompoknya itu dibagi jadi 4 kelompok ya. Jadi dibagi 4 kelompok. Kelompok pertama itu adalah peserta TA yang punya harta di tahun 85 sampai 2015 bisa mengikuti kebijakan 1. Kemudian peserta TA yang orang pribadi yang punya harta di tahun 2016 sampai 2020 bisa mengikuti kebijakan 2. Oke. Nah, Ini ya untuk harta 18% ini untuk kebijakan 2 ya. 18% untuk harta deklarasi LN. Nah, ini maksudnya seperti apa nih untuk harta deklarasi? Jadi Mbak Ica. misal Mbak Mirsa tadi disebutkan punya apartemen di Singapura Iya, ya. punya apartemen di Singapura. Ternyata ya. belum di Mbak Mirsa itu peserta TA. Apartemen tersebut diperoleh waktu tahun 2015. Jadi apartemen itu belum masuk di dalam daftar SPT tahunannya Mbak Mirsa. Jadi karena belum masuk bisa diikutkan ke dalam program PPS ini, program pengungkapan sukarela. Tarifnya 14%. Maaf, 18. tadi yang 18% ya? 18%. Karena diperolehnya tahun perolehannya berarti 2016 sampai 2020 bukan 2015. Kalau 2015 untuk kebijakan 1. Jadi kalau 2015 otomatis tarifnya adalah 11% untuk deklarasi luar saja. Jadi apartemen tersebut tidak dijual. Misalnya kan kalau misalnya mau direpatriasi otomatis dijual. Dijual kemudian disetorkan ke bank yang sudah ditunjuk untuk menerima hasil dari penjualannya PPS ini. Oke. Jadi ada bank yang ditunjuk khusus. Jadi ada bank yang ditunjuk ya. Baik, dari manfaat yang didapatkan ya wajib pajak untuk mengikuti PPS ini Pak Hasbullah. Ya, baik Mbak Ica dan kawan pajak semua. Jelas ada banyak sekali manfaat ya yang bisa dirasakan oleh wajib pajak ketika mengikuti program pengungkapan sukarela. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Mbak Ica tadi, salah satunya adalah dari segi pengenaan tarif. Kalau untuk kebijakan 1, ini menyasar bagi wajib pajak peserta tax amnesty. Ketika mau mengikuti PPS, tarif yang dikenakan jelas lebih ringan. Jadi tarif terendahnya 6% untuk yang pengalihan harta dari luar negeri, dan ketika harta dalam negeri juga diinvestasikan dalam hilirisasi SDA, kemudian SBN dan energi terbarukan. Lalu tarif yang 8% harta bersih yang dialihkan ke dalam negeri dan deklarasi harta dalam negeri, dan 11% untuk pengalihan harta dari luar negeri tanpa melakukan investasi. Dibandingkan ketika dikenakan tarif PPh final PP 36 tahun 2017 yang tarifnya 30% untuk orang pribadi dan 25% untuk WP badan. Kita bisa melihat di sini tarif tertinggi PPS adalah 11%, sedangkan tarif untuk PPh final 30%. Jadi ada selisih 3 kali lipat ketika kita mau mengikuti PPS dibandingkan ketika datanya ditemukan oleh pihak DJP. Selain dikenakan tarif PPh final, juga akan ada sanksi sesuai dengan pasal 18 ayat 3 Undang-Undang Teks Amnesti, yakni pengalihan tarif
200% dari tarif 30%. Seperti yang sudah dicontohkan tadi di awal, ketika memiliki harta 100 juta dan ditemukan oleh DJP, akan dikali tarif 30% dari PPh final, jadi 30 juta, ditambah sanksi kenaikan 200% dari 30 juta, didapat nilai 60 juta. Sehingga kalau di total, dari hartanya yang 100 juta bisa dikenakan sanksi sebesar 90 juta. Jadi ini benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat perbedaannya ketika mengikuti PPS ini. Lalu manfaat yang kedua adalah dari sisi perlindungan data. Yang dimaksud di sini adalah data yang bersumber dari surat pernyataan pengungkapan harta yang sudah disampaikan oleh wajib pajak ketika mengikuti program pengungkapan sukarela akan diadministrasikan oleh pihak Kementerian Keuangan, dan data yang sudah diungkapkan dalam program PPS ini tidak dapat dijadikan dasar penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan pidana terhadap wajib pajak, sehingga keseluruhan harta yang sudah diungkapkan ini tidak bisa dijadikan dasar ketika ada misalnya pengadilan pajak atau pemeriksaan dari Direktorat Jenderal Pajak, sehingga memang betul-betul menguntungkan bagi wajib pajak. Juga saat ini pemerintah sedang berupaya untuk melakukan pemulihan ekonomi nasional. Kita bisa rasakan bersama dampak dari pandemi COVID-19 ini selama 2 tahun, sehingga pajak ini benar-benar menopang perekonomian Indonesia dan memulihkan perekonomian. Lalu itu dari kebijakan 1. Kemudian kalau untuk kebijakan 2, ini kan menyasar wajib pajak yang belum melaporkan sepenuhnya harta di tahun 2016 sampai dengan 2020 yang diungkapkan di SPT tahunan 2020. Jadi ketika wajib pajak mau mengikuti PPS kebijakan 2, dia harus melaporkan harta di tahun 2020 dengan syarat hanya harta dari penghasilan di 2020. Untuk harta yang diperoleh dari 2016 sampai dengan 2020 itulah yang harus diikutkan untuk PPS kebijakan 2 dengan tarif yang lebih ringan dibandingkan ketika ditemukan oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Ibu Siti Aisyah tadi, tarif terendahnya 12% ketika diinvestasikan dan tarif tertingginya 18% untuk harta di luar negeri yang hanya dideklarasi tanpa direpatriasi. Serta keuntungan kedua dari PPS kebijakan 2 ini tidak akan diterbitkan surat ketetapan pajak untuk kewajiban tahun 2016 sampai dengan 2020 kecuali ketika ditemukan oleh pihak DJP harta yang kurang diungkap atau ada PPh, potput, PPN yang telah dipotong atau dipungut oleh bendahara tapi tidak disetorkan ke kas negara, itu tetap kena sanksi. Sama dengan PPS kebijakan 1 juga data yang sudah diungkapkan di SPPH tadi akan dilindungi oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak, tidak dapat dijadikan dasar penyidikan pada saat pemeriksaan atau di pengadilan pajak nanti. Serta kita sama-sama berpartisipasi dalam pemulihan ekonomi nasional. Karena pemerintah ini berupaya agar masyarakat bisa merasakan agar tidak terpuruk di masa pandemi. Dengan memberikan banyak insentif kepada UMKM kemarin, pemerintah memberikan insentif di mana UMKM yang terdampak COVID tidak perlu membayar PPh final, tapi harus mengungkapkannya melalui DJP online agar nanti PPh-nya ditanggung oleh pemerintah, seperti itu. Oke, jadi di satu sisi ada kenaikan tapi ada juga insentif yang diberikan Ya, gitu ya. betul. Baik. Tadi itu ya manfaat untuk ikut program PPS ya. Ya, betul, Jadi Mbak manfaat Ici. yang didapatkan oleh masyarakat begitu ya, dan juga sanksinya seperti apa sih? Ya itu udah tahu ya. Siap. Baik, kita masih lanjut lagi ya, Smart Listeners, kita break dulu untuk sesaat. Baik. Dan Smart Listeners, untuk Anda yang mau bertanya nih, kita masih punya waktu 2 sesi lagi ke depan ya, sampai jam 11 siang sebentar ya. Dan sekalian ya untuk Anda yang mau bertanya, silakan di live chat channel YouTube Smart FM Makassar. Anda jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Listeners, tentunya masih di talk show pagi hari ini bersama dengan pajak ya, dan seperti diinformasikan tadi bahwa ada banyak manfaat ya yang kita dapatkan kalau kita patuh membayar pajak ya. Dan untuk hari ini kita masih membahas mengenai PPN dan juga mengenai PPS ya, program pengungkapan pajak secara sukarela ya. Kita masih lanjut lagi dan saatnya kita PPN ya. Dari tadi kita
nyebut PPN begitu kan? Pasti juga penasaran ya seperti apa sih itu? Iya, iya. Baik, dari Pak Hasbullah mungkin ingin digambarkan seperti apa untuk Ya, PPN? baik Mbak Ica dan kawan pajak sekalian, kita tahu bersama bahwa saat ini sudah didengungkan bahwa ada perubahan terkait dengan pajak pertambahan nilai. Ini merupakan bagian dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021 yang sudah disahkan di tanggal 29 Oktober kemarin di DPR ya. Jadi PPN ini kan merupakan pungutan yang dibebankan atas transaksi jual beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan yang telah menjadi pengusaha kena pajak. Jadi di sini kewajiban daripada PKP adalah berkewajiban untuk memungut, menyetor dan melaporkan PPN. Ini untuk para pedagang atau penjual. Jadi kalau saat ini tarif yang berlaku adalah 11%. Jadi ketika terjadi transaksi oleh bendahara instansi di bulan April, maka seluruh transaksi itu akan dipotong dengan PPN 11%. Nanti secara berkala akan dinaikkan menjadi 12% paling lambat di tanggal 1 Januari 2025. Hal ini dilakukan oleh pemerintah dalam rangka menanggulangi karena dampak COVID-19 kemarin telah membebani APBN, sehingga pemerintah perlu mengambil langkah strategis dengan menaikkan PPN sebesar 11%. Mungkin demikian nih, Mbak Ica. Jadi yang berkewajiban untuk memungut, menyetor dan melaporkan PPN ini itu pedagang atau penjual? Iya, gitu ya? jadi pemungut atau penjual itu berkewajiban untuk memungut, menyetorkan dan melaporkan PPN yang sudah dibayarkan tersebut. Baik. Kemudian nih untuk batasan omset yang dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak atau PKP dan kewajiban yang dijalankan oleh PKP ini seperti apa? Pak Dewa mungkin. Oke, Mbak Ica. Mbak Ica satu nih. Siap. Ya. Setiap perusahaan atau orang pribadi ya wajib mendaftarkan diri menjadi PKP apabila peredaran usaha atau omsetnya dalam 1 tahun lebih dari 4,8 miliar. Kadang-kadang kawan pajak itu lupa kan pembukuan itu pakai norma nggak dicatat tiba-tiba tahun sudah lebih 4,8 M. Nama itu kami menganjurkan coba tolong dicek lagi saldo totalannya lah paling nggak ya saya sudah PKP itu belum nih, udah 4,8 belum. Nah kalau udah 4,8 memang harus wajib PKP gitu. Dan kemudian untuk pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah pabean dan atau melakukan ekspor barang kena pajak berwujud, ekspor jasa kena pajak dan atau barang kena pajak tidak berwujud diwajibkan itu satu melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, Mbak Ica. Kemudian memungut pajak yang terutang seperti tadi Mas Hasbullah jelaskan. Kemudian menyetorkan pajak pertambahan nilai yang masih harus dibayar dalam bentuk pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan yang dapat dikreditkan serta menyetorkan pajak penjualan atas barang mewah yang terutang dan yang terakhir adalah melaporkan penghitungan pajaknya. Jadi sesuai dengan norma kita kan memungut, membayar dan melaporkan pajaknya. Gitu ya. Itu penjelasannya dari Pak Dewa. Iya. Ya. Oke. Nah, seperti yang kita ketahui bersama nih ya, untuk objek PPN ini kan ada banyak jenisnya ya. Nah, ini bisa dijelaskan juga nih Mbak Ica. Jadi mengenai objek PPN, jadi PPN itu dikenakan atas barang atau jasa. Atas barang atau jasa. Jadi semua barang atau jasa itu kena PPN. Tapi ada pengecualiannya, kecuali yang tidak dikenakan. Jadi dikenakan dan tidak dikenakan, hanya itu kelompoknya. Nah kemudian yang dikenakan ini untuk mendukung stabilitas, peningkatan produksi dan lain-lain, misalnya ekspor, itu diberikan namanya pajak tidak dipungut, PPN tidak dipungut, atau diberikan fasilitas dibebaskan. Jadi ada fasilitas PPN tidak dipungut dan fasilitas dibebaskan. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 itu, sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, kelompok barang tidak kena pajak, artinya barang yang tidak dikenakan PPN itu ada 4.
Ada 4, termasuk di dalamnya adalah barang hasil pertambangan dan atau hasil pengoboran, barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak, kemudian makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran atau rumah makan, uang, emas batangan untuk kepentingan cadangan devisa negara, dan surat berharga. Itu ada 4 kategori. Tapi dengan adanya Undang-Undang Nomor 7 yang masuk kategori tidak dikenakan PPN itu sisa 2. Sisa makanan dan minuman yang disajikan di hotel dan uang emas batangan untuk kepentingan cadangan devisa negara. Tapi yang sudah keluar jadi berarti barang hasil pertambangan dan barang kebutuhan pokok itu sudah menjadi barang kena pajak. Tapi untuk barang kebutuhan pokok karena dia menyangkut hajat hidup orang banyak itu diberikan fasilitas dibebaskan. Nah, mengenai pengaturannya, detail barangnya apa saja yang masuk kategori itu kita tunggu peraturan Menteri Keuangannya dulu. Tapi untuk sementara yang pasti itu yang menyangkut hajat hidup orang banyak itu pasti diperhatikan oleh pemerintah. Jadi ada Jangan sampai- pengecualian gitu ya? Ya, Ada ada pengklasifikasiannya. fasilitas dibebaskan, diberikan. Jangan sampai dia mengganggu stabilitas ekonomi atau mengganggu Betul. dunia usaha, mengganggu kesejahteraan masyarakat secara umum. Itu tidak diharapkan dari kebijakan ini. Oke. Nah, kemudian tadi kita berbicara masalah barang kena pajak. Nah, kita berbicara lagi mengenai jasa kena pajak. Jadi sebelum Undang-Undang HPP itu ada 17 kategori jasa yang tidak dikenakan PPN. Nah, setelah Undang-Undang HPP ini dari 17 itu sisa 6 yang menjadi jasa tidak kena pajak. Berarti ada 11 yang dikeluarkan. Tapi dari 11 yang dikeluarkan ini 7 diantaranya mendapat fasilitas dibebaskan. Contohnya Seperti apa itu, Mbak Isya? Jadi fasilitas yang kita bisa jasa tidak kena pajak dulu itu yang masih ada 6 ya, jasa keagamaan, jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum, kemudian jasa kesenian dan hiburan, jasa perhotelan, jasa penyediaan tempat parkir, dan jasa boga atau catering. Ini yang 4 terakhir ini masuk kategori objek pajak daerah dan retribusi daerah. Kemudian yang tidak termasuk jasa tidak kena PPN. Jadi saya sebutkan tadi kan yang 11 sudah dikeluarkan. Tapi dari 11 ini ada 7 yang mendapat fasilitas dibebaskan. Jadi karena itu ya kembali lagi Menyangkut hajat hidup orang iya. banyak dan jasa pelayanan kesehatan medik, jasa pelayanan sosial, jasa keuangan, jasa asuransi, jasa pendidikan, jasa angkutan umum, dan jasa tenaga kerja. Itu yang mendapat fasilitas dibebaskan. Oke, ya. Jadi sekali lagi nih ya, ada jasa tidak kena pajak, kemudian yang tidak termasuk jasa tidak kena PPN itu sudah dijelaskan ya oleh Mbak Iya. Ica ya. Baik, tadi sudah disampaikan ya oleh Mbak Ica. Kemudian tadi sampaikan kalau PPN itu dikenakan atas semua barang kecuali atas barang yang dikecualikan atau dibebaskan dari pengenaan PPN. Mungkin bisa dijelaskan lagi nih objek yang dibebaskan dari PPN, Mas Hasbullah. Ya, baik Mbak Ica dan pendengar semua. Jadi ada sejumlah barang dan jasa tertentu yang oleh pemerintah tetap diberikan fasilitas bebas PPN maupun tetap tidak dikenakan PPN. Nah, di sini apa saja sih barang dan jasa tertentu yang tetap diberikan fasilitas bebas PPN? Yang pertama adalah barang kebutuhan pokok seperti yang sudah dijelaskan oleh Mbak Aisyah. Barang kebutuhan pokok seperti beras, gabah, jagung, daging, telur, susu, buah-buahan, dan sayur mayur yang dijual di pasaran untuk kelas menengah ke bawah yang menguasai hajat hidup orang banyak itu tetap tidak dikenakan PPN. Nanti ke depannya ketika memang ada aturan bahwa akan dikenakan PPN itu mungkin ditujukan untuk sembako yang untuk kelas atas seperti misalnya beras dengan nilai yang di atas 100.000 atau kemudian nanti ada juga kalau daging yang kelas grade A yang seperti Wagyu. Nanti akan ada aturan lebih lanjut. Kami masih menunggu dari
Direktorat Jenderal Pajak untuk menerbitkan PMK terbaru. Lalu ada juga jasa kesehatan, jasa medis, jasa sosial, keuangan, jasa angkutan, dan jasa tenaga kerja itu tetap diberikan fasilitas tidak dikenakan PPN. Kemudian terkait vaksin, buku pelajaran dan kitab suci, lalu air bersih, dan untuk listrik dengan kapasitas daya di bawah 6.600 volt itu tidak dikenakan PPN. Lalu rusun sederhana, rusunami, rumah susun dan rumah sangat sederhana tidak dikenakan PPN. Nah, ketika ada kegiatan membangun sendiri yang luas tanahnya dan luas bangunan di atas 200 meter baru dikenakan PPN KMS, kegiatan membangun sendiri. Kalau yang masih rusun sederhana yang di bawah 200 meter itu tidak dikenakan PPN. Lalu ada kalau jasa konstruksi untuk tujuan rumah ibadah dan untuk bencana tanggap nasional, bencana nasional itu tidak dikenakan PPN. Lalu untuk mesin, hasil kelautan, peternakan, bibik, pakan ternak dan pakan ikan, bahan baku kerajinan perak itu juga tetap diberikan fasilitas tidak dikenakan PPN. Kemudian untuk tujuan minyak bumi, gas bumi dan panas bumi. Lalu emas batangan, senjata alutsista dan alat foto udara dibebaskan dari PPN. Nah, selain itu, seperti yang sudah dijelaskan oleh Mbak Isya, ada juga barang dan jasa tertentu yang tidak dikenakan PPN lainnya karena sudah menjadi objek pajak daerah. Apa saja dia? Yang pertama, barang yang merupakan objek pajak daerah seperti makan minum yang disajikan di hotel, rumah makan, warung, dan sejenisnya. Juga ada jasa yang sudah dikenakan objek pajak daerah dibebaskan dari PPN seperti retribusi parkir, kesenian, hiburan, jasa perhotelan, jasa boga dan catering, kemudian uang, emas batangan untuk kepentingan cadangan devisa negara dan surat berharga, serta jasa keagamaan dan jasa yang disediakan oleh pemerintah. Sehingga fasilitas pembebasan PPN tetap diberikan kepada masyarakat untuk kebutuhan pokok, kesehatan, pendidikan, layanan sosial, dan layanan lainnya untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat dan untuk hajat hidup orang banyak. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Itu tadi ya, fasilitas itu sudah disampaikan oleh Pak Hasbubir tadi ya. Nah, ini kan ternyata cukup banyak juga nih ya yang mendapatkan fasilitas PPN tidak dipungut ya. Nah, berdasarkan hal ini, mengapa perlu dilakukan pengecualian objek PPN dan fasilitas PPN berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan? Nah, saya mau ke Pak Dewa dulu nih. Iya, Mbak. Ya. Oke, baik, Mbak. Pertanyaan juga lumayan juga ya. Baik, pengurangan atas pengecualian dan fasilitas PPN itu diberikan agar lebih mencerminkan keadilan dan tepat sasaran. Nah, itu jangan sampai nanti sasarannya ke orang kaya kan, ya. Kan banyak juga orang menengah ke bawah, ya kan. Jadi serta dengan tetap menjaga kepentingan masyarakat dan dunia usaha, itu juga perlu dilihat juga. Dan pengaturan ini dimaksudkan untuk memperluas basis PPN dengan tetap mempertimbangkan asas keadilan, asas manfaatan khususnya, dan dalam memajukan kesejahteraan umum dan asas kepentingan sosial. Nah, kemudian ditambah lagi tujuan kebijakan ini yakni optimalisasi penerimaan negara, Mbak, ya, dalam wujud sistem perpajakan yang adil dan kepastian hukum. Jadi memang seperti tadi pertanyaan Mbak itu memang adanya tujuannya adalah mengoptimalisasi penerimaan negara. Jadi diharapkan jadi nanti kedepannya dengan ada undang-undang undang-undang harmonisasi perpajakan ini kita harapkan database kita makin tambah banyak, jadi penerimaan kita jadi tambah meningkat jadinya kedepannya. Iya, baik diharapkannya seperti itu. Iya, gitu betul. Ya. Ya. Baik, dengar-dengar nih ya untuk perubahan tarif ini kan ada 3 kalau tidak salah ya. Nah, salah satunya ini perubahan tarif PPN. Nah, ini untuk teknisnya pelaksananya ini berlaku sejak kapan dan seperti apa untuk teknisnya, Oke, Mbak Ica? saya coba jawab Mbak Mirsa ya. Jadi tarif PPN ini mengalami perubahan di Undang-Undang Nomor 7, Undang-Undang HPP Nomor 7 ini mengalami perubahan dari yang sebelumnya 10% berlaku sampai 31 Maret 2022 menjadi 11% di 1 April tahun 2022. Kemudian akan meningkat lagi di tahun paling lambat 1 Januari 2025 menjadi 12%.
karena ini menyesuaikan dengan tarif PPN yang berlaku di negara-negara lain. Jadi Indonesia itu termasuk tarif PPN-nya yang paling rendah dibandingkan negara tetangga. Itu berartinya untuk perubahannya secara bertahap begitu ya? Iya, secara bertahap. Jadi tidak langsung 12%, nanti 12%-nya itu dikenakan di 1 Januari 2025. Oke, baik. Dan untuk yang melatar belakangi kenaikan tarif PPN ini ya, Mas Hasbullah. Jadi begini, baik. Terkait dengan perubahan kenaikan tarif PPN ini dilakukan oleh pemerintah dengan menerbitkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Di dalamnya itu terdiri dari beberapa macam klaster, ada NIK menjadi NPWP, lalu ada PPN, kemudian program pengungkapan sukarela, lalu ada pajak karbon. Kenapa disusun oleh pemerintah? Untuk meletakkan fondasi sistem perpajakan yang sehat, adil dan berkesinambungan dengan berbagai pilar. Kita ketahui Undang-Undang PPN ini terakhir kan di tahun 2009, sehingga perlu adanya pembaruan agar nantinya akan menghasilkan fondasi sistem perpajakan yang adil untuk masyarakat. Lalu ada juga penguatan administrasi perpajakan untuk memberikan kepastian hukum dan menguatkan kesepakatan internasional. Seperti kita ketahui bersama, Direktorat Jenderal Pajak sudah menandatangani perjanjian Automatic Exchange of Information antar negara. Jadi yang punya harta di luar negeri dan dalam negeri akan bekerja sama untuk kalau misalnya ada wajib pajak yang tidak melaporkan pajaknya, maka kita bisa minta bantuan dari luar negeri ketika akan ada transaksi untuk mengetahui data wajib pajak. Lalu ada juga untuk mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak dan memberikan kesempatan kepada wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan yang belum sepenuhnya dilaksanakan dengan adanya tadi yang Undang-Undang PPS. Lalu memberikan perluasan basis pajak untuk meningkatkan tax ratio dan mengantisipasi perkembangan transaksi ekonomi dan digital. Sekarang kan ada Bitcoin, ada kripto. Nah, dengan adanya undang-undang ini bisa mengakomodir adanya transaksi-transaksi melalui elektronik. Oke, baik. Iya, dari Mbak Ica, mungkin bisa dijelaskan juga nih soal transaksi PPN, apakah aset digital ya seperti kripto termasuk objek PPN dan bagaimana sih mekanisme pengenaannya? Silakan. Ya. Jadi selama ini kan kripto itu kita kadang berpikir kripto itu uang apa bukan ya? Masih abu-abu gitu ya? Iya, masih abu-abu. Sudah bisa langsung dipakai. Jadi kan pajak mengenalnya penghasilan itu adalah tambahan kemampuan ekonomis yang bisa dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan. Nah, kalau punya kripto banyak, apakah bisa langsung kita pakai untuk konsumsi? Bisa pakai belanja? Belum kan? Ada proses di dalamnya. Jadi kripto itu bukan mata uang, tetapi merupakan barang yang berupa hak dan kepentingan lainnya yang berbentuk digital. Jadi dia dianggap sebagai komoditas, komoditi ya. Makanya dia diawasi. Pengelompokannya masuk di komoditas. Iya, komoditi masuk ya? kategori komoditi, barang ya. Barang tidak sebagai barang kena pajak tidak berwujud. Nah, besaran dia dihitungnya berdasarkan besaran tertentu. Ada tarifnya tersendiri, 0,1% jika exchangernya terdapat di Bapepti atau Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Jadi diawasi oleh Bapepti dari nilai transaksi aset kripto atau 0,22% jika exchangernya tidak terdaftar di Bapepti. Nah, dari nilai transaksi aset kripto dikecualikan sebagai pemungut PPh adalah PMSE. Jadi perdagangan melalui sistem elektronik yang hanya berfungsi sebagai e-wallet atau mempertemukan penjual pembeli tanpa memfasilitasi transaksi. Oke, misalnya seperti apa nih Mbak Ica? Jadi, ini contohnya misalnya penjual A menjual 1 unit koin B seharga 10 juta ke pembeli B. Transaksi dilakukan di Exchanger X, sebuah platform pedagang fisik aset kripto yang terdaftar di Bapepti. Nah, Exchanger X ini memungut PPN dari pembeli B 10 juta dikali dengan 0,11%. Jadi ada 11.000
Rp11.000. Kemudian memungut PPh pasal 22 dari penjual A 10 juta kali 0,1 sebesar 10.000. Nah, dalam transaksi swap kedua belah pihak menjadi penjual dan juga pembeli, jadi tiap pihak dikenai PPN dan PPh. Jika exchanger bertindak sebagai penjual atau Iya. pembeli, maka ketentuan pajaknya sama dengan ketentuan transaksi perdagangan aset kripto. Sederhananya, pihak yang melepas aset kripto adalah penjual, dikenakan PPh, dan pihak yang menerima aset kripto adalah pembeli, dikenakan PPN. PPN ya. Nah, itu tuh ya. Jadi sekarang udah ngerti ya, listeners ya. Ya, baik. Kita mohon maaf ini terbatas waktu ya. Dari Pak Dewa, mungkin singkat saja apa yang disampaikan Pak Dewa dan Baik, juga terima kasih Mbak Ica. Jadi kan ini kan kita mau Lebaran ya. ya. Lebaran, jadi kami dari Direktorat Jenderal Pajak menitip pesan kepada seluruh wajib pajak atau kawan pajak untuk tidak memberikan gratifikasi ke petugas pajak, baik itu berupa uang atau barang atau parcel, khususnya parcel ya. Sehingga kami kalau memberikan itu kan jadi WBK kami jadi terganggu jadinya. Jadi tolonglah jaga kami ya Direktorat Jenderal Pajak, terutama untuk Kanwil Sulsel Batra dalam menjalankan WBK-nya dengan baik dan benar. Jadi kami harapkan seluruh wajib pajak atau kawan pajak, kami katakan lagi, jangan memberikan sesuatu kepada petugas pajak. Ya, itu pesan dari Pak Kanwil. Ya. Kami ada Pak Aridel ya, Mandra. jangan gitu ya, jangan diberikan. Ya, itu aja. Baik, dari Pak Hasbullah, ada yang disampaikan, silakan. Ya, jadi masyarakat tidak perlu resah terkait dengan PPN ini. Kenaikannya tidak terlalu tinggi, hanya 11%, tapi pemerintah tetap memberikan insentif bagi UMKM yang terdampak COVID. Untuk saat ini tidak ada insentif yang diberikan untuk UMKM, tapi UMKM dengan omset di bawah 500 juta itu tidak perlu membayar PPh final. Nanti ketika omsetnya sudah di atas 500 juta baru membayar PPh final. Baik. Kemudian terkait dengan program pengungkapan sukarela, silakan dimanfaatkan ketika ada wajib pajak yang belum sepenuhnya mengungkapkan hartanya. Ketika sudah mengungkapkan harta secara benar, tidak perlu khawatir. Baik. Dari Direktorat Jenderal Pajak tidak akan menerbitkan sanksi ketika sudah membayar dan melaporkannya dengan tepat waktu. Mungkin demikian. Dari Mbak Ica. Oke, yang saya ingin sampaikan hanya ajakan ya. Ya. Ayo ikut PPS, gotong royong, adil dan setara. Iya, itu ya makna yang akan kita dapatkan begitu ya. Baik, sekali lagi terima kasih ya untuk penjelasan dari Pak Ica dan juga Pak Has dan juga Pak Dewa ya. Terima kasih ya.